Baik Dokter Tan, mungkin sebelum kita lebih jauh terkait bagaimana sih cara mengolah ikan atau untuk mengonsumsi makan ikan yang baik dan benar ini sesuai anjuran dari Dokter Tan mungkinnya nanti. Saya ingin bertanya dulu Dok, di Indonesia Dok umumnya bagi masyarakat ini kan bisa disebut bahwa ikan ini menjadi sumber protein pilihan yang mungkin bisa disebutkan golongan kedua nggak sih Dok? Karena kebanyakan masyarakat kalau mencari sumber protein biasanya lari ke ayam atau daging dan juga telur ya Dok ya. Nah, ini Ya, sebenarnya seperti apa, Dok? Apakah sebenarnya ikan ini jauh lebih baik dari mungkin ayam dan telur? kalau menurut hemat saya, ikan itu sebetulnya salah satu protein yang memang bisa kita unggulkan karena Hmm. sekali lagi DHA dan EPA-nya tinggi, kandungan kalsiumnya juga tinggi. Jadi apalagi yang namanya udang, ya udang itu zat besinya tinggi sekali. Nah, Hmm. barangkali ada beberapa hal yang membuat orang Indonesia enggan makan ikan. Yang Hmm. pertama adalah ini adalah tentang perjalanan rantai beku ya, atau cold chain kita yang belum baik. Dari zaman kita lepas penjajahan sampai hari ini, nelayan itu masih pakai cara-cara tradisional. Ya, mereka menangkap ikan lalu kemudian tidak dilengkapi dengan cold storage, tidak dilengkapi dengan es yang membuat Hmm. ikannya itu menjadi tetap segar. Akhirnya begitu nyampe ke pasar-pasar pasar masyarakat, maka ikannya sebetulnya udah amis. Nah, ini perkata amis Hmm. ya. Amis itu sebetulnya bukan bawaan dari ikannya. Ikan Hmm. mempunyai aroma tertentu, tetapi bukan amis. Begitu Anda mengatakan ikannya amis, udangnya amis, cuminya amis, itu artinya OTW pembusukan. Nah, ini Hmm. dia. Jadi bagi kalian yang tidak doyan seafood karena baunya kok amis ya. Nah, Benar. itu Ha. artinya pengalaman pertama Anda tidak baik. Ya, barangkali pengalaman pertama kenalan gitu sama seafood itu perkenalannya justru seafood yang tidak baik gitu loh. Jadi Hmm. saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat kalau Anda memilih seafood, Anda memilih ikan, justru pilih ikan yang sudah di-es. Karena apa? Artinya terjamin masa 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 transportasinya. Justru yang berbahaya adalah kalau seandainya ikannya kelihatannya nggak beku, tetapi sebetulnya ikannya itu tidak segar, ya Hmm. karena atau segarnya itu bukan segar tapi karena diawetkan, diberi Hmm. formalin dan sebagainya. Nah itu lebih berbahaya lagi. Nah itu ada ciri-cirinya nanti dengan Hmm. kita dengan berjalannya waktu hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana ikan yang kalau diberi formalin. Tetapi yang pasti cara memilih ikan yang pasti adalah Anda sudah tahu lah, matanya nggak merah, dagingnya masih begempi, masih Hmm. kencang ya dagingnya. Lalu kemudian kalau pilih seafood antara kepala cumi atau kepala udang tidak ambyar ya kan, dan dagingnya itu kalau dipencet itu masih kenyal, bukan keras. Kalau keras hati-hati, justru itu salah satu ciri dari diberi formalin. Lalu Hmm. khusus tentang cumi ya, itu tidak boleh sungutnya itu lalu kemudian kesannya kayak licin kaku, itu tidak boleh. Itu pasti Hmm. diberi formalin. Tetapi justru pilih cumi yang tentakelnya, sungutnya itu lunglai. Ya, lunglai Hmm. tetapi baunya tidak amis. So, itu Amis. ada artinya Anda punya cumi masih seger. Begitu, Mas. Baik dok, berarti ini ada sejumlah tips ya tadi yang sempat dokter Tan sebutkan bagaimana memilih ikan ataupun produk-produk seafood seperti udang dan cumi ini ya dok ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.